Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali bertemu dengan kalian. Saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada kelas yang saya belum pernah masuk atau kalian belum pernah ketemu saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nursani, guru ekonomi dari SMA 2 Kudus. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cinta bangga paham rupiah kepada kalian, sesi paham terhadap rupiah. Sebelum kita masuk ke materi, coba saya ingin dengar suara kalian dulu. Siswa semadaku, cinta bangga paham rupiah. Terima kasih. Oke, masuk ke materi paham rupiah. Apa? Nah, saya awali dengan apa yang akan kamu lakukan jika ingin dipahami posisimu atau perasaanmu. Kamu tuh pengen dipahami, ngerti tak posisiku ki aja mbok kongkonan. Ki opo? Apa yang kamu lakukan nih? Kamu pengen dipahami. Yuk, siapa yang mau bantu saya? Kamu nih pengen dipahami tuh kamu ngapain? Apa? Memahami balik. Nah, kalau ingin memahami berarti harus memahami balik. Terus ada lagi, kamu nek pengen dipahami gitu. Kamu biasanya gimana? Nek pengen orang lain paham posisimu, kamu gimana? Ngasih tahu, memberitahu, mengkomunikasikan. Ya. Lanjut. Nah, ternyata sama kan dengan saya, menyampaikan, mengkomunikasikan, menyampaikan atau berempati. Berempati itu kita berdiri sama persis di tempat dia berdiri. Contoh, kenapa temenmu itu memandang mencontek itu baik? Ya kamu berdiri di posisi dia, ternyata apa? Ternyata semua temannya mencontek. Nah, gurunya juga mencontek. Ternyata seperti itu. Jadi kamu jangan langsung menjudge. Ini contoh aja loh ya, contoh. Kenapa temenmu itu selalu berangkat siang? Yuk jangan kamu marahi. Kok tangi awan naik? Ternyata apa? Dia nggak punya HP, tidurnya malam. Oleh karena itu kamu harus tahu posisi dia. Oh berarti kalau kendalanya dia nggak punya HP, tidurnya malam, nggak ada orang tua yang membangunkan dia pagi. Solusinya apa? Nah, jadi seperti itu, bukan langsung menjustifikasi. Sama ketika kita harus memahami rupiah, posisikan dirimu itu rupiah. Rupiah itu apa sih? Yang pertama, kamu kembali lagi pertama, kamu harus paham kalau rupiah itu digunakan untuk bertransaksi. Rupiah itu sebagai satuan hitung, rupiah sebagai alat pembayaran, rupiah sebagai alat untuk menyimpan nilai. Rupiah itu dienggo bertransaksi. Jangan memakai rupiah untuk pesawat-pesawatan. Ada enggak? Ada enggak yang pakai rupiah ditempel di dinding jadi mahal? Saya tidak menyalahkan juga tidak membenarkan. Mas-mas nanti yang menikah pakai mahal rupiah yang ditempel di dinding seharusnya adalah uang mainan. Betul sekali. Yang benar-benar uang jadikan mahal masukkan ke tabungan istri. Langsung transfer deh, mahal udah closing. Nah, yang diserah terimakan saat ijab kabul itu adalah uang mainan. Mahal uang rupiah itu buat transaksi ya, buat beli, jangan buat mainan atau dibuat untuk apa yang tidak penting gitu ya. Lanjut yang kedua, paham berbelanja. Kamu harus berbelanja saat yang dibutuhkan atau diinginkan. Yo coba belanja itu saat butuh apa saat ingin? Saat butuh. Bener? Kok tengok-tengok ujuk-ujuk scroll, ujuk-ujuk masuk keranjang, ujuk-ujuk check out. Bener nggak itu butuh? Jangan-jangan cuma ingin. Jadi kamu harus tahu apa bedanya butuh dan apa bedanya ingin. Ingin kalau tidak kamu laksanakan, hidupmu itu tetap berjalan baik-baik saja. Tapi butuh, jika tidak kamu laksanakan, hidupmu akan terasa aneh, tidak berjalan sewajarnya. Contoh, kamu
jika itu diganti dengan nasi telur, apakah kamu lantas sakit? Enggak kan? Berarti bakso diganti nasi lauk telur bisa kan? Hidupmu tetap berjalan baik ya. Berarti makan bakso tadi itu hanya pengen, karena kebutuhan kalian itu adalah makan. Bisa diganti dengan asupan protein yang lain. Itu contohnya. Jadi ketika berbelanja, tolong menerapkan pola konsumsi yang bijak. Kalau ada baju yang belum dipakai, ya jangan belanja lagi. Kalau ada jilbab yang belum dipakai, ya jangan belanja dulu lagi. Pakai dulu yang masih baru, yang masih ada. Berbelanja sesuai kebutuhan. Dan satu lagi yang terpenting adalah mencintai produk Indonesia. Yang ketiga, paham berhemat. Apa itu berhemat? Menabung atau berinvestasi. Apa bedanya nabung dan investasi? Beda. Kalau nabung, nilainya tetap sama. Kamu nabung 50, nah itu ada hadiah celengan nanti. Nabung masukkan ke situ 5.000, keluarnya tetap 5.000, betul nggak? Tapi kalau investasi, kamu mengeluarkan 5.000, bisa jadi 1 bulan yang akan datang menjadi 10.000, atau 1 bulan yang akan datang menjadi 0. Bisa ya? Itu namanya investasi. Jadi kalau investasi belum tentu untung, belum tentu rugi. Bisa untung, bisa saja rugi. Itu bedanya nabung sama investasi. Kalau nabung nominalnya sama dengan apa yang kita tabung. Itu bedanya. Jadi begitu cara kita memahami rupiah. Yang pertama tadi apa? Harus paham bertransaksi. Yang kedua paham berbelanja. Yang ketiga paham berhemat. Kenapa harus berhemat? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang secara terus menerus. Tahun 2008 uang rupiah 8.000. Tahun 2008 harga bakso 8.000. Tahun 2023 harga bakso 20.000. Ini bakso yang enak loh ya. Tahun 2025 sekarang bakso yang enak terkenal berapa harganya? 25. Kenapa kok bisa ada inflasi? Karena ada kenaikan biaya, karena ada pasokan barang yang terbatas, permintaannya tinggi, jumlah uang yang beredar cukup tinggi. Oleh karena itulah kalian harus paham bertransaksi, paham berhemat, paham berbelanja. Sehingga ketika ada inflasi yang dilakukan pemerintah itu ada 3. Nah, saya udah ngupas ini di kelas 11 X10. Bisa mengeluarkan kebijakan moneter, bisa mengeluarkan kebijakan fiskal. Nah, yang ketiga itu yang bisa kalian lakukan untuk meredam inflasi, yaitu dengan menabung dan membeli barang-barang buatan dalam negeri. Itu materi kita hari ini tentang paham rupiah. Sudah saya sampaikan. Siapa yang mau membantu saya, monggo salah satu dari kalian maju ke depan, angkat tangan. Apa yang dilakukan tadi sudah saya spill 3 untuk paham terhadap rupiah. 1 orang, yuk maju ke depan. Paham titik-titik, paham titik-titik, paham titik-titik. Sebutkan nama, kelas, baru jawab. Perkenalkan, nama saya Nini Saja dari kelas 11 X10. Jawabannya itu ada 3. Yang pertama, paham berinteraksi, bertransaksi, paham berbelanja. Yang ketiga, paham berhemat. Oke, betul sekali. Iya. Terima kasih sudah direview oleh Naili. Jadi untuk menunjukkan kita paham dalam rupiah, memahami rupiah, yaitu paham bertransaksi, paham berbelanja, dan paham berhemat. Seperti itu ya. Semoga setelah keluar dari ruangan ini kalian paham bagaimana memperlakukan rupiah. Selanjutnya saya buka 2 penanya, monggo yang mau bertanya. 2 atau 3 monggo, nggak masalah. Yang mau bertanya tentang paham rupiah atau materi lain, monggo tapi yang berhubungan dengan rupiah ya. Yang mau bertanya yang berhubungan dengan rupiah, yang mau bertanya
bertanya, silakan angkat tangan. Yuk, apa aja? Bertanya tentang rupiah apa aja? Yuk. Tanya apa aja, yuk. Tanya apa aja. Tentang rupiah boleh. Silakan maju ke depan, angkat tangan kalian. Yuk. Mau? Maju ke depan ya. Ya, sini Tiara. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari kelas 11 F10. Pertanyaannya, di zaman sekarang kan banyak tuh kejahatan yang beredar, salah satunya yaitu mata uang palsu. Nah, kadang kita tuh susah membedakan antara mata uang asli dan mata uang palsu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan antara uang tersebut? Oke, terima kasih. Oke, cara membedakan uang asli dan uang palsu ditanyain oleh Mutiara. Ini satu sesi sendiri sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya akan memberitahu bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu tanpa menggunakan alat ya. Jadi ada untuk membedakan uang asli dan uang palsu pakai alat. Pernah ke toko ada lampu ya? Nah, itu pakai alat atau menggunakan kaca pembesar karena di dalam uang itu ada mikroteksnya. Oke, kalian keluarkan uang sekarang. Keluarkan yang punya uang. Cek-cek uang kalian itu uang asli atau palsu. Saya hanya memberi contoh cara saja. Yang pertama dilihat. Sebenarnya ada 3 atau 4 cara, 2 aja saya tahu dilihat. Yang pertama, nah saya tak ambil uang saya sendiri. Dilihat yang pertama gambar pahlawan, bukan Naruto. Kalau gambarnya Naruto itu salah, uang palsu. Yang kedua dilihat dilihat di sini kalian bisa ada benang pengamannya. Benang pengamannya semakin besar nilai rupiah kalian, benang pengamannya semakin besar. Bahkan di uang 100.000 benang pengamannya itu bahkan bisa berubah warna. Di uang 100.000 uang besar itu benang pengamannya kalau digini-giniin itu warnanya berubah-ubah. Itu ya, dilihat ya. Diraba sekarang. Diraba itu kasar, di bagian ini loh, nominalnya itu kasar. Kasar, di bagian tertentu itu kasar. Dan ada yang namanya blind spot. Blind spot itu di sini ada strip-stripnya. Itu diraba oleh saudara kita yang tunanetra. Dia akan bisa membedakan mana uang 1.000, 2.000, 4.000. Coba strip di sini setiap uang pasti berbeda. Coba kalian bandingkan, beda-beda ya. Ada yang strip 2, strip 4, strip. Nah, baca itu 2.000 sama 5.000 stripnya beda. Betul nggih? Nah, itu diraba. Bu, kok saya nggak bisa meraba? Ya, kamu harus belajar meraba seperti saudara kita yang tunanetra untuk meningkatkan lagi indera peraba. Dilihat diraba. Yang ketiga adalah di terawang. Di terawang arahkan ke sumber cahaya, ada gambarnya enggak? Di bagian kosong. Nah, itu gambar itu. Yang kedua adalah ada recto verso. Recto verso itu ini gambar enggak jelas, ini tuh gambar apa sih? Enggak selesai ini recto verso. Recto verso atau gambar saling isi kalau diginikan dia akan menjadi logo BI. Kenapa? Karena gambar yang di muka sini akan dilengkapi gambar yang di belakang. Ini recto verso, ya. Ini recto verso. Nah, itu cara untuk mengetahui uang ini palsu atau tidak, tapi hanya bermodal mata. Bermodal mata saja, nggih. Kalau memang tambah jelas lagi harus menggunakan alat. Nanti ketika disorot oleh cahaya alat tersebut dia akan berpendar.
mengeluarkan warna tersendiri. Nah, kalau dia bisa berpendar, maka dia adalah uang asli. Kebetulan saya nggak punya alatnya ya, tapi kalian nanti bisa lihat di toko-toko saat orang tersebut ngecek ya, kamu ikut ningok berpendarnya itu kayak apa sih? Begitu ya, Mbak Mutiara. Yuk tambah satu penanya lagi, ada? Boleh masuk, silakan. Silakan, nggak apa-apa, langsung masuk. Oke. Terima kasih sudah hadir. Langsung masuk aja, duduk di barisan depan ya. Satu penanya lagi. Satu penanya lagi, boleh dari F11, boleh dari F10. Nah. Nanya, yuk tanya tentang rupiah. Apapun itu. Yuk tambah satu lagi. Ayo, ada rupiah, tentang rupiah. Mau bertanya apapun tentang rupiah, tentang uang. Yuk sini maju ke depan. Ayo sini. Kamu kan yang tadi gini. Hah? Siapa? Ayo ada. Mau? Oh ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Selama tidak melenceng jauh, saya jawab. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pritangga dari kelas F11. Pertanyaan saya, kenapa Bitcoin nilainya lebih tinggi dari rupiah? Pertanyaannya berat-berat gimana gitu ya? Bitcoin kenapa nilainya lebih tinggi daripada rupiah? Oke, saya jawab karena saya tidak mengatakan Bitcoin itu enggak akan stabil selamanya. Maksudnya apakah akan nilainya stabil? Karena Bitcoin itu kan bukan resmi dari pemerintah, jadi pahami kalau Bitcoin itu semacam permainan. Saya boleh mengatakan seperti itu ya. Permainan itu saya tidak mengatakan langgeng atau enggak, karena sekarang nilainya tinggi karena banyak peminatnya. Lagi hits, nah kayak kamu loh. Apa sih yang lagi happening itu kan pasti lagi hits kan, lagi banyak dicari dikunjungi. Kayak gitu ya. Jadi saya tidak menjamin Bitcoin itu seperti saat ini untuk jangka panjang. Kalau rupiah mungkin jangka panjang masih agak aman ya, tapi kalau Bitcoin saya tidak bisa memastikan. Kalau sekarang nilainya bagus daripada rupiah, ya mungkin karena sekarang sedang happening aja, sedang tren di anak muda untuk bermain itu. Nah itu jawaban saya. Seperti itu nggih, mungkin bisa membantu. Mungkin seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya keren sekali. Kalau nggak puas, saya berharapnya kamu nggak puas, cari lagi jawabannya di semua literasi yang kalian punya. Itu guys, semoga kalian keluar dari ruangan ini semakin paham ya tadi ya, semakin paham bagaimana cara memperlakukan uang rupiah. Begitu guys, terima kasih atas antusias kelas 11 F10 dan 11 F11. Aplaus buat kalian. Siswa semadamu, cinta dengan aman rupiah. Let's close our program. Dari saya ini Hamdallah together. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.